Pagi itu, suasana berubah menjadi mencekam. Kabar duka datang dari kontrakan Pak RT Jalil. Ia ditemukan tak bernyawa, bersimbah darah di ruang tamunya sendiri. Polisi segera turun tangan. Hasil investigasi cepat mengarah pada satu nama, Dewi, atau yang dikenal juga dengan nama samaran Nona Elaine, seorang wanita yang diduga kuat memiliki hubungan erat dengan mafia internasional. Dewi diketahui kabur dari Jakarta beberapa jam setelah pembunuhan. CCTV bandara memperlihatkan dirinya naik kapal cepat menuju Lombok, lokasi yang tidak asing bagi jaringan mafia. Pihak kepolisian pun bekerja sama dengan kelompok pemburu kriminal independen bernama Gang 4G, yang dipimpin oleh Bang Topan, dibantu oleh Pak Rungkat, Robi, Piot, Kona, dan Dot. Operasi besar-besaran pun diluncurkan. Misi mereka jelas, tangkap Dewi, hidup atau mati. Setibanya di Lombok, Bang Topan dan Pak Rungkat langsung menyebar anak buahnya ke berbagai titik. Pantai, pelabuhan, hingga penginapan-penginapan ilegal mulai disisir. Keesokan harinya, saat mentari belum tinggi, Pak Rungkat melihat sosok yang mencurigakan di kejauhan. Seorang wanita mengenakan kacamata hitam dan syal besar, berjalan cepat menuju hutan bakau. Nalurinya tak salah. Itu adalah Dewi. Ia segera memberi sinyal kepada Bang Topan lewat walkie-talkie. Tapi saat mereka mengejar, Dewi lenyap di balik semak belukar. Cepat, cek semua jalur perairan. Dia nggak akan jauh, teriak Bang Topan dengan nada geram. Tapi Dewi bukan wanita biasa. Ia sudah siaga di sebuah gubuk tersembunyi di pinggir hutan. Ia menelpon seseorang. Aktifkan rute lumba-lumba, aku butuh evakuasi malam ini. Rute lumba-lumba adalah jalur penyelundupan rahasia milik mafia yang sudah digunakan selama puluhan tahun untuk menghindari aparat. Malam harinya, saat kelompok 4G mulai lelah, suara ledakan kecil terdengar dari arah selatan pantai. Tanda bahwa ada pergerakan. Bang Topan tak menunggu lama. Ia memimpin sendiri pengejaran ke arah suara tersebut. Lampu sorot dinyalakan, perahu karet dikeluarkan, dan tembakan peringatan dilepaskan. Di tengah malam yang gelap, tiba-tiba terdengar suara desingan peluru. Dewi membalas, ia ternyata dilengkapi pistol Glock hasil selundupan. Adu tembak tak terhindarkan. Dua anak buah Bang Topan terluka. Tapi Dewi berhasil melarikan diri lagi, kali ini menuju Bukit Karang, tempat sinyal radio mafia lebih kuat. Pak Rungkat menemukan sesuatu yang mencurigakan di tanah. Jejak darah. Mungkin Dewi tertembak di bahu, ini peluang besar. Tanpa membuang waktu, Pak Rungkat dan Robi menyusul ke arah atas bukit. Mereka menemukan tenda tua dan ransel penuh uang dolar. Tapi Dewi lagi-lagi tak ada. Di tempat lain, Dot dan Piot berhasil menyergap kaki tangan mafia yang sedang menunggu di perahu cepat. Dari interogasi keras dan ancaman tajam, mereka dapat informasi penting. Dewi akan dijemput helikopter di tengah hutan besok pagi. Waktu mereka hanya tersisa 6 jam. Malam itu menjadi malam tanpa tidur bagi tim. Semua menyebar, menyisir hutan, menyiapkan jebakan, dan mengaktifkan drone pengintai. Pukul 4 pagi, suara baling-baling mulai terdengar. Helikopter milik mafia benar-benar datang. Terbang rendah di atas hutan. Dewi muncul dari semak-semak, berlari secepat mungkin ke titik pengangkatan. Tapi dari balik semak, Bang Topan menembak ke arah kaki Dewi. Dewi terjatuh, menjerit kesakitan. Tapi ia masih meraih pistol kecil dari pinggangnya, mencoba melawan. Pak Rungkat datang dari arah berlawanan dan menendang pistol itu dari tangan Dewi. Permainanmu selesai, Nona Elaine. Tapi tiba-tiba, dua orang bersenjata dari mafia muncul. Mereka melepaskan tembakan brutal ke arah tim pengejar. Suasana berubah menjadi neraka kecil. Robi tertembak di lengan. Piot menjerit kesakitan karena peluru nyasar. Tapi Dot berhasil melempar granat asap yang membuyarkan pandangan musuh. Dalam kekacauan itu, Dewi merangkak ke arah helikopter yang sudah semakin dekat. Tapi Bang Topan tak mau ambil risiko lagi. Ia menghampiri Dewi dan menghantam wajahnya dengan gagang pistol. Darah mengalir. Dewi tak sadarkan diri. Helikopter mafia pun terbang menjauh karena takut terjebak. Operasi selesai. Dewi berhasil ditangkap.
walau harus dengan korban luka-luka. Polisi lokal datang membawa mobil tahanan khusus untuk mengevakuasi Nona Elaine. Namun, saat semua merasa lega, ponsel Dewi yang ditemukan di lokasi menunjukkan pesan masuk terakhir. Jika aku gagal, aktifkan protokol Hydra. Mereka semua harus dibersihkan. Apakah ini benar-benar akhir dari pelarian Nona Elaine atau justru awal dari pembalasan mafia yang lebih besar? Saksikan kelanjutan kisah ini hanya di The Design.